Selamat datang di program New Normal Lex Regis edisi 4. Dalam edisi 4 kita akan membicarakan soal pendirian perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas itu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi merupakan persekutuan modal. Jadi ada 4 komponen utama di dalam perseroan terbatas. Ada persekutuan modal, jadi lebih dari 1 orang, lalu didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian berarti tidak hanya 1 orang, ada minimum 2 orang. Lalu melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usahanya apa? Sekarang mengikuti KLBI tahun 2017. Lalu lahirnya melalui proses hukum. Negara mengesahkan perjanjian tersebut dan dinyatakan sebagai badan hukum. Pengertiannya adalah PT memiliki hak dan kewajiban sama seperti orang perseorangan. Nah, PT minimum didirikan minimum oleh 2 orang. 2 orang pribadi atau 2 perseroan terbatas. Perseroan terbatas bisa lokal semuanya, bisa juga lokal dengan asing, bisa juga asing dengan asing. Maka rujukannya Undang-Undang PT dan Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, akta pendiriannya itu dibuat dalam bahasa Indonesia di hadapan notaris. Nah, tapi kalau dengan badan hukum asing, tentu sebelum ke notaris, rekan-rekan mesti sepakat dulu mau bergerak di bidang usaha apa saja. Lalu kepemilikan sahamnya berapa persen? Apa kontribusi dari pemegang saham asing? Apakah dia bawa teknologi atau dia bawa pasar? Di bawah pasar maksudnya di Indonesia didirikan usaha PT hanya untuk manufacturing, untuk memproduksi barang. Sementara pasarnya untuk kebutuhan pasar di negara dia. Artinya 100% produksi akan diekspor ke negara tujuan. Nah, itu artinya berarti fungsi dari partner lokal hanya mencari lokasi pabrik, lalu mengikuti ketentuan undang-undang mengenai kewajiban mendirikan berpartner dengan lokal. Atau juga mungkin bahan bakunya memang banyak ada di sini, maka mereka mendirikan PT-nya di sini. Maka selain Undang-Undang PT, rujukannya adalah Undang-Undang Penanaman Modal. Secara ringkas sebetulnya Undang-Undang PT itu seperti hardware-nya, sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal itu software-nya. Bidang usaha apa yang akan dilakukan. Selain itu tentu mesti ada pembagian peran antara apa peran kita, apa peran partner pendiri kita. Nah, dalam banyak kasus sebetulnya sebelum orang menghadap notaris, orang sepakat dulu bikin perjanjian joint venture atau perjanjian pemegang saham. Apa yang diatur di dalam perjanjian pemegang saham itu? Soal 1, nanti nama PT-nya apa. Lalu kedua, modalnya nanti berapa besar.
besarnya modal itu tergantung dari feasibility study. Kebutuhan modal PT itu diperlukan untuk apa saja, dan itu juga terkait dengan kegiatan usaha. Ada kegiatan-kegiatan usaha yang sudah diatur oleh negara berapa modal minimum. Secara umum Undang-Undang PT mengatur modal dasarnya 50 juta dan modal di store 25% dari modal dasar. Tapi untuk bidang-bidang usaha tertentu, misalnya bank atau industri-industri tertentu, ada ketentuan minimum berapa modalnya. Untuk modal asing, modalnya 10 miliar. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Maka sebelum mendirikan PT, ada proses di mana sebelum tanda tangan ditentukan dulu kesepakatan soal peran masing-masing para pendiri. Jadi tadi minimum soal nama, modal, lalu kemudian siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi komisaris, lalu kemudian siapa yang mencalonkan, dari calon mana, dari calon kita atau calon dari partner lain. Nah, lalu bidang usahanya, lalu lokasinya di mana, klasifikasi saham. Bisa juga kemudian ada orang yang menjadi pendiri tapi dia tidak aktif. Karena dia tidak aktif, meminta klasifikasi saham yang tersendiri. Klasifikasi saham tersendiri itu misalnya dalam pembagian dividen dia didahulukan, dalam pembubaran dia didahulukan daripada pemegang saham yang lain, atau dia punya hak istimewa untuk memveto putusan dari pemegang saham yang lain. Nah, itu nanti kita akan bicarakan khusus dalam bab sesi tentang saham. Kali ini lebih banyak fokus kita soal pendirian perseroan terbatas. Nah, selain hal-hal tersebut, sekarang pada pemilihan nama, untuk memilih nama perseroan terbatas itu ada pedomannya. Tidak boleh menggunakan simbol, lalu menggunakan huruf Latin, lalu belum dipakai oleh perseroan lain, lalu tidak bertentangan dengan kesusilaan. Juga tidak boleh nama PT misalnya usahanya di bidang pertanian, tapi namanya menggambarkan dia seolah-olah di sektor bank atau rumah sakit. Lalu hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan. Lalu tidak terdiri atas angka atau rangkaian kata atau huruf. Jadi nggak boleh itu misalnya PT 123 atau PT ABC, atau tidak boleh juga menggunakan lambang atau nama negara. Jadi misalnya PT Agro Eropa, PT Agro Amerika. Ada mekanisme. Sekarang secara online kita bisa pesan nama. Biasanya notaris misalnya pesan 3 nama, bayar, dan masa berlakunya kita bisa pakai untuk 60 hari. Nah, untuk melakukan itu semua tentu mesti disepakati terlebih dahulu. Nanti biaya-biaya notarisnya siapa yang harus tanggung? Ditanggungnya kalau misalnya dalam satu kota tentu tidak ada soal biaya transportasi. Tapi kalau misalnya partner itu ada di lain kota, apalagi kalau misalnya lain negara, maka sebelum didirikan PT dibikin perjanjian pemegang saham atau joint venture agreement. Joint venture agreement akan membantu mengatur hal-hal apa saja yang disepakati sebelum para pihak
menandatangani akta pendirian di notaris. Modal dasar tadi kita sudah bicarakan. Nah, permohonan pengesahan akta pendirian itu 60 hari paling lambat sejak penandatanganan akta pendirian. Nah, pertanyaannya, bagaimana akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia sementara partnernya ada orang asing? Maka di dalam perjanjian pemegang saham atau joint venture, draft akta pendirian sudah dibuat dalam dua versi bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dimengerti oleh partner tersebut. Nah, biasanya dalam banyak soal orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Juga kemudian ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau bahasa asing lainnya sesuai dengan bahasa ibu para pendiri. Namun pada saat nanti di akta notariskan, form tersebut harus dalam bahasa Indonesia. Jadi akta pendiriannya harus dalam bentuk akta notaris dan berbahasa Indonesia. Sedangkan form yang disebutkan di dalam joint venture atau perjanjian pemegang saham itu hanya sebagai pedoman. Nah, itu mungkin hal-hal pokok yang sebagai bahan dasar untuk pendirian perseroan terbatas. Oke, demikian edisi kali ini. Semoga memberikan inspirasi atau informasi bagi kawan-kawan yang mau mendirikan PT. Sekian, terima kasih.